Para pesohor dan kaum selebritas itu mau kerukuban, mau buka-bukaan, cat rambut pirang, sebodoh amat. Mau jungkir balik kek, mau bikin skandal kek, silakan saja. Tapi, ini juga menyangkut isu agama yang menyeret ke arah kebinekaan, toleransi, keindonesiaan, dan budaya bangsa, maka mari kita kritisi, ya. Termasuk kasus yang lagi ramai, yaitu pesohor cantik yang membuka jilbabnya setelah bercerai dari seorang komedian dan presenter. Ya, perempuan itu adalah Natalie Holzer, penyanyi dan DJ usia 30 tahun yang pernah menikah dengan pelawak dan presenter Sule Sutisna. Natalie yang buka jilbab, tapi kaum hijrah, kelompok hijabers, dan aki uti binaan Partai Sapi malah yang sewa. Mereka murka. Natalie Holzer pindah agama dan menjadi mu'alaf saat akan dinikahi oleh komedian serba bisa itu pada 15 November 2020 lalu. Nah, setelah jadi istri Sule, Natalie mantap menutup aurat dengan menggunakan jilbab atau hijab. Ya, perubahan itu menuai pujian para pecinta hijabers, tentu saja dari kaum hijrah dan pendukungnya. Pernikahan keduanya mendapat satu anak pada 11 Desember 2021. Tapi, mahligai rumah tangga Natalie Sule tidak awet. Entah mengapa. Kebersamaan mereka ini hanya berlangsung 13 bulan saja. Padahal tampilan sang istri sudah syar'i. Awal Juli 2022, Natalie mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang. Keduanya resmi bercerai pada 10 Agustus 2022. Dan cerita selanjutnya, sesudah perceraian itu, si janda cantik Natalie Holzer memutuskan membuka jilbabnya. Dia kembali tampil glamor, mempesona layaknya selebgram. Penampilan perdana Natalie Holzer lepas hijab ini juga warawiri di postingan video Instagram. Pasal itulah yang bikin kaum hijrah sewot. Ada yang berkomentar, kok dibuka hijabnya? Kalau boleh jujur ya, jauh lebih cantik pakai jilbab daripada kelihatan rambutnya. Ada juga yang mengatakan, ya itu tadi tulis seorang netizen yang menggunakan nama perempuan. Terus ada juga yang mengatakan, banyak istighfar bunda, jangan buka hijabnya. Banyakin ngumpul sama orang-orang solehah. Tambah lagi ilmunya, jangan terlena oleh tipu daya setan. Ujar yang lainnya. Para jurkam busana syar'i selama ini piawai dalam membujuk pesohor agar hijrah dan berhijab. Kalimat mereka ini mengulang-ulang seperti hafalan. Kamu lebih cantik bila berhijab. Kamu itu cantik, tapi akan lebih cantik bila berhijab. Begitu kurang lebihnya. Padahal jelas itu manipulatif. Pengelabuan, modus. Tipu daya yang menjerumuskan banyak pesohor yang memang kurang membaca, kurang wawasan, pengetahuan agamanya pas-pasan sehingga gampang diseret menjadi kadrun. Sejak tahun 1990 muncul kaum revivals dan kaum puritan baru. Mereka giat mengislamkan orang yang sebenarnya sudah Islam dengan penampilan fisikal ala negeri gurun. Kearab-araban, dengan ciri khas jenggot dan celana cingkrang pada lelakinya, dan hijab, niqab, dan burqa pada kaum perempuannya. Kampanye jilbabisasi gencar dilakukan, kemudian menyasar para pesohor dan juga para influencer. Padahal, jilbabisasi tidak ada kaitan dengan moralitas dan kesolehan. Itulah ironinya. Kita mengira di sana berkumpul orang alim, wanita solehah, tapi ternyata keliru. Di sana malah bermukim kaum pencibir, nyinyirers, pencela, penghujat, ya kan? Panitia surga neraka yang enteng menyumpah serapah kepada mereka yang meninggalkan hijab setelah sempat berhijab.
Tahun 2016 lalu, heboh komedian serba bisa. Ya, Rina Nose yang menuai pujian lantaran berhijab. Tapi hanya bertahan setahun dan kemudian membukanya dan tampil normal tanpa hijab. Dia menuai makian dan hujatan bertubi-tubi. Tak kurang Ustadz Kondang UAS ini menyebut hidung peseknya dengan celaan dan nada sinis yang disambut gelak tawa dari jemaahnya. Diva pop Rosa dan Reza Artamevia juga sempat berhijab, tapi kemudian membuka lagi. Tampil layaknya artis pop lainnya lagi. Ini kalau objektif, kaum perempuan terutama yang berwajah cantik punya naluri pamer. Begitulah fitrah mereka. Memamerkan wajah, bahu, punggung, lekuk pinggang dan kakinya sebagai pencapaian dan keberhasilan menjaga keindahan, kemulusan dan lekuk tubuhnya, dan keindahan rambut adalah mahkotanya. Ya, memang memancing perhatian lawan jenis dan membakar kecemburuan kaum sesama adalah naluri mereka. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung pamer sukses dan karir, kepemilikan mobil, rumah, dompet tebal, petualangan, dan seterusnya. Nah, perempuan lebih suka menonjolkan tampilan pesona fisiknya. Nggak ada yang salah dengan itu. Insting naluriahnya dari zaman Singosari dan Majapahit sudah begitu. Maka jilbab yang menutupi kepala memang membebani, terutama bagi perempuan cantik yang tidak punya masalah dan suka pamer, yang eksploratif, karena ada konsekuensi dengan jilbab itu. Jadi wanita yang dianggap solehah. Tak bisa nongol di sembarang tempat. Mosok pakai jilbab, suka dugem dan menyesap wine? Kita sama-sama tahu dan bukan rahasia lagi. Jilbab, hijab, dan niqab yang kelihatan matanya saja sering dijadikan kedok bagi mereka yang sedang stres, bermasalah, baik masalah karir dan rumah tangga, juga masalah hukum. Pesohor ini biasanya berhijab setelah mengalami pasang surut karir, stres, konflik rumah tangga, dan agama jadi pelarian, jilbab jadi kedok persembunyian. Raisa Adriana, kemudian Cinta Laura, ini tidak berjilbab karena karirnya lancar. Hubungan dengan suami dan orang tua serasi. Yang berhijab adalah Neno Warisman, Desi Ratnasari, Inneke Koesherawati, dan Peggy Melati Sukma. Ya, ada banyak drama dalam hidup mereka. Di panggung politik banyak istri pejabat yang mendadak berjilbab untuk pencitraan demi mendulang pemilih religius. Setelah jadi pejabat ikut korupsi dan ketangkap KPK. Kemudian jadi perantara proyek suami. Di media massa, jilbab sejauh ini banyak dipakai oleh para perempuan yang berkasus. Perempuan penuh problema. Di pengadilan ada Markus ataupun koruptor yang mendadak berhijab. Salah satu putri Indonesia yang cantik jelita, setelah menikah mendadak dia berjilbab. Kerukuban. Untunglah, putri Indonesia itu kemudian insyaf dan kembali menjadi wanita Indonesia sesungguhnya. Pamer rambut, pamer bahu, dan pamer kecantikan. Dia sudah kembali membuka jilbabnya. Dia kembali tampil menyala. Untuk Mbak cantik putri Indonesia yang wajahnya seliweran di Instagram, selamat ya kembali menjadi wanita Indonesia. Anda lebih cantik tidak berjilbab. Serius. Sumpah. Tidak lupa, terima kasih juga kepada Luna Maya yang tidak berhijab.